Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sayang. Selamat datang di semester 2. Selamat datang di pelajaran geografi di semester 2 ini. Dan kita masih di dalam proses pembelajaran jarak jauh gitu. Karena memang pada kondisi saat ini untuk memulai pembelajaran tatap muka belum disarankan oleh pemerintah, sehingga kita harus beradaptasi dan terbiasa menggunakan pembelajaran jarak jauh. Semoga pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali. Oke, pada semester 2 ini geografi masih bersama saya akan membahas mengenai beberapa hal. Saya coba mengulas kembali geografi pada semester 1 yang dimana sudah dijelaskan bahwa geografi objek studi materialnya yaitu geosfer. Coba masih ingat nggak apa sih geosfer tersebut? Nah, kalau udah lupa, saya coba ingatkan kembali bahwa geosfer adalah lapisan yang dipelajari oleh geografi yang terdiri dari 5 lapisan, gitu ya. Yang pertama, lapisan dari geosfer adalah lapisan litosfer. Lapisan litosfer adalah lapisan batuan, di mana nanti kita akan mempelajari mengenai batuan tanah yang ada di permukaan bumi, termasuk di dalamnya mengenai gempa bumi, kemudian gunung api, dan lain hal sebagainya. Oke, selain litosfer, di dalam geosfer ada yang dinamakan hidrosfer. Oke, nah hidrosfer sendiri adalah lapisan air, di mana nanti kita akan mempelajari mengenai laut, mengenai sungai, mengenai danau, kemudian bagaimana terjadinya hujan, dan lain sebagainya. Setelah hidrosfer, kita akan beranjak ke atmosfer. Ini, di mana atmosfer adalah lapisan udara yang insya Allah nanti di sini kita akan mempelajari banyak hal mengenai udara seperti cuaca, kemudian iklim, apa bedanya iklim di Indonesia dengan di Eropa, mengapa di kita tidak ada hujan salju dan lain hal sebagainya, nanti kita akan pelajari di atmosfer, termasuk tornado dan lain hal sebagainya. Oke, kemudian kita akan mempelajari mengenai biosfer, di mana kita akan mempelajari mengenai lapisan makhluk hidup. Di sini kita akan mempelajari mengenai hewan dan tumbuhan, persebaran hewan dan tumbuhan. Akan memecahkan beberapa masalah, seperti contohnya, kenapa hanya di Pulau Komodo saja komodo hidup gitu. Kemudian kenapa kanguru cuma ada di Australia dan di Papua dan lain hal sebagainya. Nah, ini nanti akan dipelajari di biosfer. Sedangkan yang kelima tidak ada di sini, yaitu antroposfer, yaitu lapisan manusia. Nanti akan mempelajari mengenai persebaran manusia di permukaan bumi. Jadi, geosfer atau objek studi material geografi itu membahas mengenai litosfer, lapisan batuan, kemudian hidrosfer, lapisan air, kemudian lapisan atmosfer, yaitu lapisan udara, dan biosfer, lapisan makhluk hidup, dan terakhir antroposfer, lapisan manusia. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai lapisan batuan atau litosfer ini. Oke, siapkan buku tulis dan pulpennya sehingga apa yang nanti disampaikan silakan untuk dicatat di buku tulis ya. Oke, kita langsung saja ke bab yang pertama di semester 2 ini, yaitu mengenai litosfer. Oke, jadi apa sih itu litosfer? Litosfer itu berasal dari bahasa Yunani. Litosfer berasal dari kata litos yang artinya batuan, sedangkan sphaira atau sphere artinya adalah lapisan. Sehingga secara harfiah litosfer adalah lapisan batuan atau lapisan bumi yang paling luar atau biasa disebut dengan kulit bumi. Di sini ada kata-kata lapisan bumi yang paling luar, sehingga muncul pertanyaan, lapisan bumi yang paling dalam itu apa? Nah, ini nanti kita akan jelaskan di bab ini. Oke, silakan ini di videonya di pause dulu dan ini ditulis dulu pengertian dari litosfer. Oke, kita langsung saja masuk ke sini. Oke, nah ini adalah bumi kita, satu-satunya rumah kita, di mana bentuknya yang sangat indah, biru berkilauan gitu ya. Nah, di sini kita akan melihat ke dalam satu tempat di mana terdapat
kita akan masuk ke sini, ke tempat di mana terdapat salah satu uji coba ilmiah yang pernah dilakukan oleh Uni Soviet, yaitu. Nah, pada zaman dahulu terdapat persaingan antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat, yaitu di mana eh, Amerika Serikat membuat program untuk menjelajahi angkasa, begitu ya. Sedangkan Uni Soviet sendiri dia mempunyai program untuk mengebor sampai ke kedalaman bumi. Gitu. Nah, tempatnya di sini di Kuala Super Deep Borehole, gitu ya. Ini kita jalan-jalan dulu ke sini. Nah, di tempat ini terdapat galian paling dalam sampai saat ini yang pernah dilakukan oleh manusia, begitu. Jadi, intinya dia mengebor ke dalam lapisan bumi. Tetapi sampai sejauh mana sih manusia dapat mengebor lapisan bumi? Nih, bumi yang sangat besar seperti ini dibor oleh manusia, apakah bor itu sampai ke tengah-tengah pusat dari bumi atau tidak? Nah, nanti kita akan pelajari ya. Oke. Nah, ternyata nama dari pengeboran tersebut adalah Super Deep Borehole Kola, begitu ya. Pengeboran ilmiah ini di Uni Soviet hanya mampu mencapai kedalaman 12.262 meter atau kurang lebih 12 kilometer dari diameter bumi yang sangat besar, begitu. Jadi belum sampai beberapa persen dari kedalaman bumi. Itu yang hanya mampu dilakukan oleh manusia atau pengeboran terdalam manusia. Maka timbul pertanyaan lagi bahwa ada apa sih di dalam inti bumi? Maka kita pelajari hari ini. Saya akan tunjukkan dulu satu video, siap-siap untuk diperhatikan ya. Oke, ini videonya. Ini adalah Burj Khalifa atau menara tertinggi di dunia. Ini adalah center of the earth atau titik tengah di bumi. Ini adalah simulasi ya, animasi dari dalam bumi. Ini adalah inti dalam. Kemudian di sini disusul dengan inti luar dari bumi, titik paling dalam di bumi. Oke. Kemudian setelah inti ada namanya mantel atau selimut bumi. Ini terus-terusan sangat dalam gitu ya. Kemudian di sini adalah selimut atas bumi. Oke, ini adalah selimut bumi. Kemudian di sini adalah selimut atas dan di sini adalah kerak benua atau tempat kita hidup. Oke. Nah, disinilah kita hidup. Kita lihat perbandingannya ya. Nah, ini adalah titik paling dalam di permukaan bumi, yaitu Palung Mariana 11 km. Nah, ini adalah Kola Super Deep Borehole yang tadi digali oleh Uni Soviet, hanya 12,2 km. Kemudian ini Burj Khalifa atau menara tertinggi di bumi saat ini, yaitu 828 meter. Kemudian di sini ada Mount Everest 8,8 km. Dan di sini ada awan dan kemudian ada jalur pesawat dan sebagainya. Jika dibandingkan dengan apa yang ada di dalam bumi, ini hanya sepersekiannya persen dari kedalaman bumi. Jadi yang bisa kita pelajari adalah bahwa sangat dalam untuk menuju ke dalam inti bumi. Kita lihat berapa kilometerkah untuk mencapai ke inti bumi atau ke dalam tengah-tengah bumi. Nah, ini ya. Jadi pada dasarnya bumi ini terbagi ke dalam beberapa bagian. Kalau kita tadi ya mau untuk menyelam atau mengebor ke dalam permukaan, ke dalam bumi, maka nanti akan menemukan beberapa hal, akan tetapi sampai saat ini belum sampai di tengah-tengah bumi atau di dalam paling dalam dari bumi. Di tengah-tengahnya ada yang namanya inner core atau inti dalam dari bumi. Nanti kita jelasin satu persatu. Kemudian setelah inti dalam ada namanya inti luar. Ini ya. Setelah inti luar, kemudian ada yang namanya selimut di sini ya, yang merah ini. Selimut bumi. Kemudian setelah selimut bumi ada yang namanya kerak bumi. Nah, disinilah kita hidup di kerak bumi. Kita lihat satu persatu. Dan di sini ada yang paling tengah ini. Oke, yang paling tengah ini namanya adalah core atau inti. Di sini adalah inti bumi yang kuning ini nih. 1, 2. Nah, dua bagian ini adalah inti bumi.
Kemudian yang oranye ini adalah mantel bumi atau selimut bumi. Kemudian yang ketiga adalah permukaan bumi atau kerak bumi, tempat kita hidup. Kemudian saya perbesar dulu. Oke. Nah, inti bumi yang kuning ini terbagi kepada dua, ada yang namanya inner core atau inti dalam. Sifatnya adalah solid atau kaku ya, atau solid begitu ya. Kemudian yang kedua adalah outer core atau inti luar, di mana sifatnya liquid begitu. Kemudian setelah outer core atau inti luar, baru masuk ke dalam mantel. Di dalam selimut yang oranye ini terbagi kepada beberapa lagi, yaitu ada mesosfer dan ada astenosfer. Begitu. Nah, setelah di astenosfer masuk ke dalam lapisan litosfer, dan setelah litosfer, di sanalah tempat tinggal kita. Begitu. Jadi kita akan mempelajari mengenai lapisan litosfer, gitu ya. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai ini, lapisan-lapisan bumi dari mulai, saya perbesar dulu. Nah, kita akan mulai dari core dulu atau dari inti bumi. Jadi saya ulangi lagi bahwa inti bumi ini atau core ini terdiri dari dua bagian, yaitu inti dalam dan inti luar, gitu ya. Nah, inti dalam ini, kedua inti ini disatukan menjadi inti bumi. Inti bumi ini mempunyai kedalaman 2.900 sampai 6.370 km di bawah permukaan bumi begitu. Kalau yang tadi kan ada pengeboran yang paling dalam dilakukan oleh umat manusia di Uni Soviet itu cuma mencapai 12 km. Jadi bayangkan untuk mencapai inti bumi itu harus menempuh kedalaman 6.370 km. Oke, kita mulai dulu dari yang paling dalam karena bahasnya gitu ya, karena inti bumi terbagi dua. Yang pertama adalah inner core atau inti dalam bumi. Di sini memiliki kedalaman dari 5.100 sampai 6.371 km. Ini ketebalannya berarti berkisar 1.271 km. Ini adalah inti dalam dari bumi. Begitu. Nah, inti bumi yang paling dalam ini terdiri dari besi dan nikel berbentuk padat dengan temperaturnya atau suhunya mencapai 4.800 derajat Celcius. Panas sekali begitu ya. Paling di Batu Jajar paling panas antara 30 derajat begitu ya, dan sebagainya. Ini sampai 4.800 derajat Celcius. Sangat panas sekali di dalam inti bagian dalam ini. Oke, kemudian tebalnya tadi udah ya, di antara 1.271 km tebal dari inti dalam ini. Nah, yang kedua adalah outer core atau inti luar. Oke, maaf tadi kalau inti dalam ini sifatnya adalah solid atau kaku gitu ya. Kemudian yang kedua adalah inti bagian luar atau inti luar. Ini mempunyai kedalaman dari 2.900 sampai 5.100 km dan sifatnya liquid atau hampir cair begitu ya. Oke, sifat dari inti luar ini adalah mempunyai tebal antara ya, inti luar ini memiliki kedalaman atau ketebalan 2.200 km. Begitu. Nah, inti bumi bagian luar ini terdiri dari besi dan nikel dengan suhu 3.900 derajat Celcius. Jadi kalau dibandingkan dengan inti dalam tadi, maka inti luar lebih rendah suhunya. Tetapi tetap masih panas. Nah, kedua inti ini disebut inti bumi. Oke, kita masuk ke mantel. Nah, kita lanjut. Setelah bagian inti bumi ini, kita masuk ke dalam bagian dari mantel atau selimut bumi. Selimut bumi terdiri dari beberapa bagian, yaitu mesosfer dan astenosfer. Oke, kita masuk ke mesosfer atau lower mantle atau mantel bagian bawah, terdiri dari nikel dan besi, begitu ya. Kedalamannya dari 350 km sampai 2.900 km. Jadi kurang lebih ketebalannya 2.650 km.
yaitu ketebalan dari mesosfer. Kemudian dari mesosfer tersebut, lapisan selanjutnya adalah astenosfer, yaitu mempunyai kedalaman 100 km sampai 350 km atau mempunyai ketebalan 250 km atau disebut juga permantel atau mantel selimut bagian atas. Nah, ini bersifat plastis, padat tapi kenyal begitu ya, semi plastis begitu. Mempunyai zona transisi. Nah, bagian astenosfer ini nanti akan berhubungan langsung dengan bagian litosfer. Nah, itu adalah bagian mantel atau selimut bumi yang memiliki ketebalan 2800 km. Oke, selanjutnya adalah bagian keras atau bagian kerak bumi. Nah, bagian kerak bumi ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada kerak benua dan kerak samudra, begitu ya. Eh, kerak benua adalah, bentar ya, saya tunjukkan dulu. Nah, kerak benua ini ya, kontinental crust. Nah, ini tempat kita hidup. Nah, ini memiliki tebal antara 10 sampai 50 km atau 70. Beberapa sumber mengatakan 70 km. Kemudian di sini apa namanya? Banyak mengandung silika, SiO2 dan aluminium. Maka disebut lapisan sial begitu ya. Nah, inilah tempat kita hidup, yaitu lapisan kerak benua. Kemudian ada lapisan kerak samudra atau oceanic crust. Nah, di sini bagian litosfer yang terletak pada samudra. Ini lebih tipis daripada kerak benua. Nah, semua itu membentuk bumi kita saat ini. Jadi mempunyai 3 lapisan, yaitu core, inti, kemudian mantel selimut, dan keras atau kerak bumi, dan terbagi-bagi lagi. Kemudian pertanyaannya, litosfer di mana? Nah, litosfer sendiri kan ini ya. Nah, ini lebih jelaskan lagi lewat gambar. Tadi ada inti dalam, kemudian ada inti luar, kemudian ada mantel atau selimut nih yang kuning, oranye dan oranye gitu ya. Kemudian ini namanya adalah mantel sampai zona transisi. Kemudian dari sini adalah kerak benua dan kerak samudra. Nah, litosfer itu adalah gabungan antara kerak benua dengan zona transisi di antara astenosfer dan kerak gitu. Jadi sebagian atau mantel atas itu dan dengan dengan kerak bumi disebut litosfer. Nanti di sini terjadi lempengan. Oke, nah itu adalah lapisan-lapisan bumi. Jadi silahkan untuk digambar ya. Tadi bagian bumi di buku tulisnya. Nah, ini silahkan untuk dicoba digambar dengan keterangan-keterangannya. Oke, nah untuk hari ini anak-anak mengenai lapisan-lapisan bumi saya cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan boleh nanti ditanyakan di Google Classroom. Oke, ingat pesan ibu, jaga jarak, pakai masker dan sering cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.